buahnya banyak. Cungnya, pengalaman bapak tuh cung. Buahnya lebat, bahkan dia tidak pernah mendendam, dikasihnya buah berlipat untuk orang banyak, buahnya lebat. Maka hati-hati ibu-ibu, kalau kamu ke kebun lewat, tengok kalau ada batang cabai yang gemuk, itu sebatang, hati-hati. Itu hasil perjuangan. Kalaunya banyak, terbuai itu ditanam orang. Bersifatlah kita seperti buah mangga. Tengok pohon mangga, kalau dia musim banyak orang datang. Bahkan anak kecil ngambil kayu, diperiksa sapetnya pohon itu, patah batang mangga itu, jatuh buahnya. Dia tidak sakit hati. Habis buahnya orang tidak datang lagi, tidak apa-apa. Tahun depan berbuah lagi. Coba kita dilempar tetangga, 7 hari 7 malam dan nunggu. Begitu hebatnya kita ini bersifat dengan tanah. Kemudian yang kedua unsur kita ini ada unsur air. Ceramah, nah itu ada air, unsur air namanya. Mantap, haji, berangkat dia, umroh, dilaksanakan. Tapi si A ini guru, walaupun rajin ibadah, lidahnya pedas, menyakiti hati orang, menyayat-nyayat perasaan orang. Pepatah Melayu yang disebut sapu tangan berbujuk 4, hendak kubuat sebidang baju. Luka di tangan dapat diubat, luka di hati siapa yang tahu. Itu kalau sakit hati. Si A ini guru, rajin ibadah mantap, tapi akhlaknya tercela, menyakiti orang, menyayat-nyayat hati orang, memfitnah orang. Sementara si B ini guru, orangnya sholat kadang tidak. Puasa hari pertama, hari terakhir. Zakat lewat. Haji apalagi. Umrah jauh sekali. Tapi si B ini walaupun dia jarang ibadah, dengan tetangga camkoha. Tetangga yang susah dia senangi. Orang yang minta bantuan dia bantu. Jando dia tolong. Tapi jando tua bukan jando muda. Si B ini akhlaknya mantap, tapi tidak jarang ibadah. Kata gurunya, wahai sang muridku, si A itu masih hidup tak? Masih guru. Si B itu masih hidup tak? Masih guru. Alhamdulillah kata saya itu. Ya kata gurunya. Sekarang si A ini rajin ibadah, tapi akhlaknya tercela. Itu kan sekarang. Besok kita tidak tahu. Akhirnya dia bertobat karena dia masih hidup. Akhirnya ibadahnya bagus, akhlaknya mantap. Si B masih hidup tak? Masih guru. Ya, sekarang si B ini jarang sholat. Sekarang si B ini jarang ke masjid. Sekarang si B ini tidak berpuasa. Itu kan sekarang. Besok belum tahu. Karena dia masih hidup, akhirnya dia bertobat. Akhirnya si B tadi akhlaknya bagus, ibadahnya mantap. Terus bagus tak? Bagus kau, kata guru. Loh, terus siapa yang bagus? Kau, kata guru. Loh, kau? Ya, ngapa? Banyak orang macam kau. Ngapa? Bukan ibu masuk penunjuk tiang, betul. Banyak orang macam kau, betul apa? Yang pandai menilai orang lain sementara tak pandai menilai diri sendiri. Benar apa salah? Paham, Bu? Nah, kalau paham sudah ceramah kita. Demikian ada pada disampaikan. Ya, ceramah itu kan hanya orang paham, lah paham apa lagi? Nah, inilah kadang-kadang ibu bapak dirahmati Allah. Siapapun berceramah, kita kan begitu-begitu saja. Begitulah, ayatnya tidak pernah dirubah-rubah. Cuman mungkin modelnya berbeda-beda. Kalau Ustadz Kadar ceramah, modelnya berbeda. Kalau Ustadz Teguh Hati yang ceramah, modelnya berbeda. Kalau Ustadz Ramadan juga berbeda. Ustadz Dilupa juga berbeda. Ustadz lain-lain juga berbeda. Perbedaan itulah menjadi ciri khas dari masing-masing mubalik kita. Alhamdulillah. Nah, akhirnya inilah yang terjadi di masyarakat kita. Pandai sekali kalau menilai orang lain, sementara tak pandai menilai diri sendiri. Maka melalui pengajian BKMT di Pemulalang hari ini, kita bersama-sama kembali mengintrospeksi diri kita. Ketika pulang ke rumah nanti, mari introspeksi diri kita masing-masing. Terutama adalah hati kita. Kalau hati ini seperti orang datang menghadap sang ulama, ada orang pemuda rambutnya kusut, mukanya acak-acakan, tapi datang menghadap sang ulama. Kata ulama, "Ngapa kau?" "Aku banyak masalah ulama." "Terus ngapa badan tak kau urus?" "Rambut punya hak, baju punya hak, ngapa tak kau urus?" "Aku malas hidup, aku nak mati wela."
Akhirnya kalau cah itu sini kata ulama, diajaklah pemuda itu menghadap ulama, sampai ke rumah ulama. Pemuda yang banyak masalah tadi disuguhkan segelas air, ditaruh segenggam garam. Setelah segenggam garam masuk dalam satu gelas, pemuda yang ada masalah tadi disuruh minum. Ketika diminum, bagaimana? Pahit. Pahit wahai ulama, bukan hanya asin, tapi pahit. Mana udah pahit segelas air segenggam garam. Tapi pemuda itu belum tahu apa maksud dari ulama tersebut. Bagaimana? Baik ulama. Ulama pun tersenyum. Kalau saya itu sekarang ikut saya. Akhirnya pemuda itu diajak pergi ke belakang, diambil seperti tadi segenggam garam, ditaburkan dalam satu telaga yang sangat luas. Ketika air telaga menjadi tenang, pemuda disuruh nyicip air tadi. Cicip, apa rasanya? Segar, dan ada rasa asin, enak. Nah, kata ulama, itulah jawaban. Kenapa? Kalau hatimu kau buat seperti gelas, segenggam masalah akan terasa pahit. Tapi kalau kau buat hatimu seperti telaga bahkan lautan, segenggam masalah takkan ada rasanya. Maka hidup ini bu, hati inilah. Berumah tangga kalau rumah itu lain, tapi ada itu gis, itu rumah terasa sempit. Tempat bekerja, Pak Camat, Bupati, siapapun kalau hatinya sempit, megah ruangnya, tidak tenang mereka karena hatinya sempit. Tapi sesempit apapun ruangannya, termasuk kita ini tempatnya sempit, tapi hati kita lapang, alhamdulillah. Apalagi tahun depan dilapangkan oleh Pak Camat, insya Allah 10 kali 40 meter. Jangan aminkan dulu, lagi besok baru diaminkan. Nah ini, hati ini bahkan sangat luar biasa, ya. Hidup perjalanan luar biasa ini. Kita lihat orang dahulu, bu, salah satu menyebab penyakit hati itu al-kibru. Apa penyakit hati al-kibru? Yaitu sombong. Sombong. Orang yang sombong itu ciri-cirinya selalu tidak mau disalahkan. Tanda orang sombong, dia tidak mau disalahkan. Kalau dia disalahkan, dia nyari orang untuk jadi kawannya. Itu ciri orang sombong. Contoh, ada orang negur, Pak, di leher bapak ada panu. Tahu panu? Apa katanya? Masih mending saya panu. Tuh, bapak tuh ada kurang. Dia nyari-nyari orang. Panu kan cuma merusak pemandangan, kurang merusak lingkungan, gitu ya. Masih mending saya. Nah, begitu selalu menyalahkan orang lain. Bahkan kita tidak tahu hidup ini selalu pandai kita menilai orang. Ada dulu orang buta berjalan bawa obor. Di tengah gelap gulita, orang buta membawa obor. Berjalan orang buta. Sampai di tengah jalan, ada dua orang pemuda. Hei, bapak yang buta. Apa? Bapak ini untuk apa bawa obor? Kan bapak buta. Percuma bawa obor, Pak. Takkan nampak. Apa kata yang buta tadi? Yo, wahai anak muda, aku tahu aku ini buta, tak nampak. Aku memang bawa obor. Memang obor bukan aku untuk nengok jalan, tapi minimal aku bawa obor. Orang tahu ada aku. Kita nih kalau nilai orang hebatnya, wah si anu tuh, gitu. Nah maka hari ini kita sama-sama berkumpul bernaung sini kembali mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu. Sombong, tidak ada manusia yang super. Yang super itu cuma mie. Tidak ada manusia super. Kalau ada yang super itulah mie namanya. Apa sifat mie? Mie bentuknya keras, tapi disiram air jadi lembut. Nah, itu sifat mie. Maka hati-hati. Maka hari ini kalau ada orang yang keras disiram air lembek itu mie namanya. Mie goreng. Ya Bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini kita sangat luar biasa. Lihat, memang hati ini sangat luar biasa. Dalam rumah tangga saja kita takkan tenang bekerja. Pak Camat di kantornya takkan tenang. Ngapa? Tengoklah kalau Pak Camat itu marah-marah di kantor, itu pasti ada masalah di rumah. Pegawainya dimarah juga loh. Ngapa? Gara-gara dimarah istri. Bukan camat sini, camat di tempat saya sini. Nah, ya berat hati ini. Kenapa hati ini sangat berat? Kalau hati, maka Rasulullah mengajarkan kepada kita siap selesai salat. Ya muqallibal qulub, ya Allah Engkau yang membolak-balikkan hati kami. Tsabbit qulub, tsabbit qalbin ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati kami, taatkan hati kami. Syukur Bu diberikan suami. Kira-kira Ibu, memang hidup ini sebenarnya Bu, sombong itu tidak boleh kita menyombongkan diri. Tidak ada